pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Tak terima tahanan kasus makar dipindahkan ke Makassar, Sulawesi Selatan, ratusan keluarga mengamuk dan memblokade jalan. Bentrokan dengan aparat pecah di kota Sorong. Anggota KKB pembunuh Brimob peragakan 21 adegan dalam rekonstruksi pembantaian 2 polisi di Kabupaten Nabire. Inspeksi mendadak pasar tradisional dan retail, Polda Papua temukan penjualan beras di atas harga eceran tertinggi. Sejak Rabu pagi, sejumlah titik di kota Sorong diblokade oleh warga. Aksi ini dipicu oleh pemindahan 4 tahanan Kejaksaan Negeri Sorong yang akan dibawa ke Makassar. Keempat tahanan tersebut terlibat dalam kasus makar. Massa yang menolak pemindahan ini marah dan memblokir beberapa jalan sebagai bentuk protes. Upaya pembubaran massa oleh petugas berujung bentrok. Setelah mundur karena dibubarkan, massa merusak sejumlah fasilitas pemerintah. Kaca kantor gubernur dan Pemkot Sorong menjadi sasaran amukan. Bahkan rumah pribadi Gubernur Papua Barat Daya pun menjadi target perusakan. 4 mobil gubernur rusak. Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Gatot Haribowo mengatakan bahwa pihaknya sedang memantau situasi di sejumlah titik di kota Sorong. Nanti saja ya, karena masih ini saya memutar dulu, memastikan dulu yang lain. Jadi sementara ini situasi sudah terkendali dan kita sudah tetap berusaha untuk mengamankan nanti tahanan yang akan dibawa ke Makassar karena memang ada penundaan, tapi sejauh ini kita sudah plotting beberapa pasukan untuk antisipasi dengan turunnya masa pemburu dari tahanan ini. Untuk pengerusakan yang rumah pribadinya Pak Gubernur? Ya benar, ini sekarang sedang dilakukan oleh KP dan sepertinya banyak saksi yang menguatkan. Kita sudah tahu beberapa indikasi pelaku-pelakunya, nanti setelahnya nanti kita akan amankan. Kemudian terkait dengan lokasi-lokasi pembakaran atau aksi itu di mana saja? Ya nanti ini kita masih mau berusaha untuk datakan lagi. Meski sudah berangsur kondusif, warga kota Sorong masih enggan keluar rumah. 4 tahanan dalam kasus makar dipindahkan dari kota Sorong ke Makassar, Sulawesi Selatan agar proses sidangnya berlangsung lancar tanpa ada gangguan berbagai pihak. Riantonai dan Topan melaporkan dari kota Sorong, Papua Barat Daya. Pengendara sepeda motor berusia 19 tahun mengalami kecelakaan hebat setelah motornya diserempet oleh minibus yang datang dari arah berlawanan. Akibat serempetan tersebut, motor pengendara terjatuh dan terseret lebih dari 1 km, mulai dari Jembatan Pelangi Trikora hingga Tugu Libra. Pengendara motor sempat menyelamatkan diri, namun ia tidak dapat menghindari terseretnya motor yang terus digerakkan oleh mobil minibus tersebut. Yang lebih mengejutkan, sopir mobil tersebut dalam keadaan mabuk sehingga tidak menyadari ada sepeda motor yang terseret di bawah mobilnya. Malam sekitar pukul 21.00 ya telah terjadi kecelakaan lalu lintas di seputaran Jembatan Pelangi ya, antara motor dengan mobil roda 4. Kemudian untuk pengendara motor tersebut masih dirawat di rumah sakit ya, mengalami luka lecet. Kemudian untuk pengendara sudah kami amankan sementara dalam penyelidikan. Untuk pengendara sendiri dalam pengaruh minuman keras. Itu pasalnya bahwa motor ini terseret dari kendaraan ini, mobil ini, Bu KBO? Iya, jadi motor itu terseret sampai dengan di sekitaran Libra. Berarti ada kira 1 kilo ya? Pengendara motornya sendiri terpental di TKP, kemudian dibawa masyarakat di rumah sakit. Sopir minibus tersebut kini masih diperiksa polisi, sementara pengendara motor yang terluka serius tengah dirawat di Rumah Sakit Merauke. Riantonai dan Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Satgas Operasi Damai Kartens dan Polres Nabire menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap 2 anggota Brimob Yonce Nabire pada hari Rabu. Rekonstruksi berlangsung di Jalan Trans Nabire Enarotali, menghadirkan salah satu tersangka, Suplianus Bagau alias Supli. Rekonstruksi ini memperagakan urutan kejadian yang mengarah pada pembunuhan 2 anggota Brimob. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Suplianus Bagau memperagakan 21 adegan. Berdasarkan adegan yang diperagakan, terungkap bahwa para pelaku yang dipimpin oleh Aibon Kogoya dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama bertugas menembak Brigpol M. Arif Maulana. Kelompok kedua menembak Bribtu Nelson C. Runaki. Sementara kelompok ketiga memantau situasi di sekitar lokasi kejadian. Selain melakukan penembakan, para pelaku juga merampas senjata api jenis AK-101 dan AK-47. Rekonstruksi dilakukan di lokasi di TKP kilometer 128, Distrik Siriwo, dengan pengawalan ketat dan perlengkapan taktis oleh Satgas Damai Kartens. Tersangka Suplianus Bagau alias Suplianus Wea yang merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan Aibon Kogoya mengikuti 21 adegan reka ulang. Adegan menggambarkan secara rinci perencanaan, pembagian kelompok, eksekusi penembakan, pembacokan, hingga perampasan senjata milik korban. Rekonstruksi juga mengungkap peran Suplianus sebagai dokumentator aksi, termasuk saat merekam video pernyataan sikap kelompok usai kejadian. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar. Tersangka telah dikembalikan ke Rutan Polres Nabire dan tim penyidik tengah melengkapi berkas perkara untuk proses hukum selanjutnya. Proses rekonstruksi ini berlangsung di bawah pengamanan ketat tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens dan personel Polres Nabire. Saat ini polisi masih mengejar 6 rekan pelaku. Rian Tonai dan Arthur melaporkan dari Nabire, Papua Tengah. Polsek kawasan Pelabuhan Timika gencar melakukan razia miras oplosan di sekitar Pelabuhan Pomako. Razia dilakukan karena kawasan ini marak dengan peredaran minuman keras. Dalam razia tersebut, polisi menemukan sekitar 70 liter minuman keras oplosan di sebuah rumah. Miras oplosan sengaja disimpan di dapur agar tidak terlacak polisi. Polisi menyita miras oplosan, sementara pemilik rumah hanya diberi peringatan keras. Miras ini dibawa dari dalam kota, jadi lokal, miras lokal ya, Sopi. Dibawa dari kota untuk diperdagangkan, diperjualbelikan di Pomako. Beberapa saat yang lalu kami pernah lakukan razia juga, kami menangkap. Ada penjual miras, masyarakat lokal juga yang jual, kami tangkap. Ternyata mirasnya mereka datangkan dari dalam kota Timika untuk diedarkan di Pomako, rumah panggung. Cuma dia kan kayak barak gitu. Jadi mereka simpannya itu barang tersebut mereka karena rumah panggung. Mereka kasih potong papan, baru mereka ada bikin dia punya tempat penampungan di bawah rumah. Di hari yang sama, polisi kawasan pelabuhan juga menyita sepeda motor curian. Sepeda motor disita dari seorang pemuda yang akan berangkat ke Pulau Jawa. Polisi mencurigai bungkusan besar, ternyata isinya pretelan motor. Kami mendapati ada warga masyarakat yang mau mengirim kendaraan bermotor, cuman mengirim barang tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen seperti STNK dengan BPKB. Dan motor tersebut sudah dipreteli semua, dan dimasukkan ke karung. Jadi akhirnya kami tahan, kami tanya dia punya surat-surat. Ternyata yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan surat-suratnya. Akhirnya barang tersebut kami tahan dan orangnya juga kami tahan untuk mau diperiksa. Pemuda dan motornya langsung dibawa ke Mapolsek Pelabuhan. Jika terbukti bukan motornya, pemuda itu akan diproses hukum. Rian Tonai dan Igo melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.
Satuan Tugas Pangan Polda Papua menyidak sejumlah pasar tradisional dan retail di Kota Jayapura. Pengecekan harga beras itu dilakukan karena belakangan ini harganya tidak stabil. Pemerintah sejauh ini telah menetapkan harga eceran tertinggi beras medium Rp15.500 per kilogram dan beras premium Rp15.800 per kilogram. Namun kenyataannya di lapangan, harga jualnya jauh melampaui harga eceran tertinggi. Direskrimsus Polda Papua Kombes Igede Era Adinata mengatakan salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan harga beras medium karena masalah distribusi dan transportasi. Untuk mengatasi masalah ini, Satgas Pangan berencana memanggil para distributor untuk mengevaluasi rantai pasok dan struktur harga. Tim akan menyelidiki apakah kenaikan harga juga terjadi pada daerah asal seperti Jawa atau Sulawesi. Temukan ya, kita udah cek di pasar tradisional maupun retail yang ada di wilayah Kota Jayapura. Kita akan mengecek dan memastikan untuk harga-harga peredaran beras yang ada di wilayah Papua ini. Saya sudah sampaikan juga seluruh Kasat Reskrim juga melakukan pengecekan yang sama supaya mendapatkan data real awal dulu berapa sih harga beras-beras yang beredar di wilayah Kota Jayapura. Perlu diketahui semua oleh masyarakat bahwa pemerintah sudah menerapkan harga head untuk penjualan beras, yaitu beras medium sebesar Rp15.500 per kilo, beras premium Rp15.800. Kita masih temukan banyak beras yang di atas harga head. Nanti akan saya cek dulu permasalahannya di mana. Terus tentunya juga kalau di daerah-daerah pegunungan tentunya ada permasalahan transportasi dan harga kemahalan di masing-masing kabupaten. Pedagang kecil yang menjual di atas head hanya mendapat peringatan keras. Polda Papua juga tengah melakukan investigasi mendalam kenapa harga beras tinggi di pasar tradisional. Rian Tonai dan Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pelayanan SIM di Satlantas Polres Merauke terhambat akibat putusnya jaringan internet. Biasanya petugas dapat memproses sekitar 15 SIM dalam sehari. Namun saat ini hanya sekitar 2 hingga 3 SIM saja yang bisa diproses. KBO Lantas Polres Merauke Ibda Alfiah Lakui mengatakan meskipun kondisi ini membatasi pelayanan, Satlantas tetap berupaya memberikan layanan terbaik bagi warga Merauke. Kita menyampaikan bahwa saat ini untuk pelayanan SIM dapat kami layani, tetapi masih juga terdapat gangguan signal, sehingga mohon maaf apabila pelayanan kurang maksimal, tetapi kami upayakan untuk dapat melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terima kasih. Dengan putusnya jaringan ini memang agak terganggu untuk pelayanan SIM ya? Agak terganggu walaupun memang jaringannya sendiri, tetapi mungkin karena pengaruh juga daripada putusnya jaringan sehingga beberapa hari ini memang mengalami gangguan. Satlantas Polres Merauke juga memastikan pelayanan tetap dibuka meskipun terbatas akibat masalah jaringan internet. Warga yang akan mengurus SIM diminta untuk bersabar. Rian Tonai dan Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Putusnya jaringan internet di Merauke berujung pada penurunan omset bisnis percetakan. Santos, pengusaha percetakan yang mengelola usaha di Jalan Brawijaya, mengungkapkan bahwa dampak putusnya jaringan internet sangat dirasakan di bisnis percetakannya. Omset yang didapat saat ini jauh dari hari biasa karena usahanya mengalami penurunan omset hingga 70%. Penurunan omset karena sebagian besar gambar dan desain diambil dari internet. Saya kira dampaknya untuk jaringan internet ini tentu berpengaruh terhadap jumlah omset. Ya, penurunan jumlah omset ya sekitar 75-80% karena kami bekerja ini secara digital, karena menerima file biasanya lewat WhatsApp web ataupun kemudian mencari gambar, sumber informasi dan lain sebagainya tentu menggunakan jaringan internet. Iya, kami mau tidak mau harus menyesuaikan diri karena ini merupakan suatu kebutuhan di era digital seperti ini. Karena ya kita harus menyesuaikan, kemudian juga memasang Starlink juga kan
harganya juga Besar ya. lumayan juga, Iya, ya. iya, oke. Oh, gitu. Untuk mengatasi kesulitan ini, Santos pun memutuskan untuk membeli internet satelit guna mendukung kelancaran usaha percetakannya. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa meskipun jaringan internet lokal terputus, dia bisa melayani pelanggan dengan lebih baik. Rian Tonai dan Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Putusnya jaringan internet di Merauke sejak 16 Agustus lalu berdampak pada sebagian warga yang bergantung pada akses internet untuk mencari rezeki. Penjualan voucher internet satelit kini menjadi solusi bagi warga yang membutuhkan koneksi untuk aktivitas sehari-hari. Penjualan voucher internet satelit saat ini menjamur di berbagai lokasi. Salah satu penjual voucher internet satelit, Margono, menyadari tingginya permintaan sehingga itu menjadi peluang usaha. Voucher internet yang dijual memiliki berbagai pilihan harga, mulai dari Rp10.000 hingga ratusan ribu rupiah, tergantung pada kuota yang dibutuhkan. Kalau di sini kurang Pak, Kurang, Pak, ya. Mungkin tempatnya yang kurang enak begitu. Oh, gitu. Orang mau nongkrong di mana bingung gitu karena pinggir jalan dan tidak ada halamannya. Oh, tapi ada setiap hari, Pak, ya? Ada 1-2 mereka yang mungkin mau tarik atau gitu. transaksi gitu. Di sini ada harga berapa saja, Pak? Yang 2 jam 10.000, Terus? yang 5 jam 20.000. 20.000 ya. Itu sampai tengah malam juga sampai jualnya di sini, Pak. Ya, kita sampai dini hari malah. Ya kalau masih gangguan mungkin kita masih jualan, Pak. Masih jualan, Pak, ya. Keuntungannya lumayan, Pak. Kita banyak yang kebetulan dipakai untuk kebutuhan sendiri aja Oh, sebetulnya. gitu. Cuma untuk backup sendiri gitu. Oke. Karena kita untuk transaksi kirim-kirim transfer gitu. Oh, gitu. Penjual voucher seperti Margono kini menjadi salah satu alternatif bagi warga yang ingin tetap terhubung dengan internet di tengah gangguan jaringan yang terjadi. Rian Tonai dan Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Manajer Telkom Wilayah Papua, Ignatius Joko Sritomo, kembali menegaskan kepada wartawan dan warga Merauke bahwa jaringan internet akan kembali normal pada awal September, paling lambat tanggal 5 September 2025. Penegasan ini disampaikan untuk menjawab keraguan warga terkait kepastian waktu pemulihan jaringan yang sempat terganggu. Kami sampaikan sampai dengan hari ini, sampai dengan sekarang ini, kami masih optimis bahwa nanti awal-awal September mudah-mudahan tidak lewat dari tanggal 5 gitu ya, mudah-mudahan itu bisa normal. Pernyataan tersebut muncul untuk menepis kekhawatiran warga yang sempat meragukan jaringan dapat pulih sesuai waktu. Dengan penegasan ini, diharapkan warga Merauke dapat merasa tenang dan lebih percaya terhadap janji PT Telkom terkait pemulihan layanan internet. Telkom juga memastikan saat ini kapal penyambung kabel optik sedang berada di lokasi putusnya internet bawah laut. Rian Tonai dan Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.